Hai, gue Bintang, dan di video ini gue bakal ngasih impresi gue, kesan gue, dan pendapat gue soal iPhone setelah bertahun-tahun gue menggunakan Android. Disclaimer, video ini berisi tentang opini gue, 100% berisi tentang opini gue. Jadi kalau misalkan kalian punya opini yang berbeda, yaitu tidak masalah. Dan gue gak masuk tim manapun, gue bukan tim Android, gue juga bukan tim iPhone. Jadi gue berusaha seadil mungkin, seobjektif mungkin untuk impresi kali ini, oke? Jadi 2016 itu adalah pertama kalinya gue menggunakan smartphone gitu. Dan waktu itu smartphone yang gue gunakan adalah Polytron warna biru. Dan gue nggak tahu tipenya apa karena waktu itu sebetulnya agak kepepet juga. Gue sebetulnya masih pakai HP yang apa namanya, analog analog gitu sampai tahun 2016, sampai gue lulus SMA gitu. Karena ya gak ada kebutuhan buat smartphone waktu itu, dan gue bukan tech guy, gue bukan kayak orang yang penyuka teknologi zaman dulu. Jadi HP yang sederhana buat gue sebetulnya cukup. Tapi gue waktu itu butuh smartphone karena ada kebutuhan untuk kuliah. Kuliah itu harus pakai smartphone karena koordinasi dengan kelas dan lain-lain gitu lah. Dan ya akhirnya gue yang waktu saat itu lulus dari sekolah meminta untuk dibelikan Android pertama gue. Android pertama gue adalah Polytron. Dan ya waktu itu gue nggak terlalu ngerti soal HP. Jadi gue beli HP seadanya, punya HP seadanya. Sampai bertahun-tahun itu gue punya HP itu seadanya aja gitu, nggak terlalu mementingkan spek, nggak terlalu mementingkan apapun, yang penting bisa dipakai komunikasi. HP pertama gue adalah Polytron yang warna biru, kedua itu Evercost, ketiga itu Xiaomi. Nah, ini tiga-tiganya ini gue nggak ngerti itu tipenya tipe apa. Jadi kayak gue main asal beli aja. HP gue apa, kayak budget ada 1 juta beli HP gitu. Yang pertama Polytron rusak, displaynya pecah. Akhirnya gue ganti ke Evercost yang 1 jutaan juga, 1 juta, 1,2 juta gitu. Akhirnya ya udah, ini juga pecah displaynya, ganti lagi ke Xiaomi. Xiaomi ini baterainya hancur. Ya baterainya bener-bener apa namanya, nggak bisa dicas lagi. Akhirnya gue balik lagi ke ini walaupun displaynya pecah, Evercost ini. Dan ini setahun dan Xiaomi ini malah nggak nyampe setahun gitu, sampai 9 bulan doang baterainya udah rusak gitu. Karena waktu itu penggunaan gue emang agak kasar ya ke Xiaomi-nya itu. Jadi kayak gue ngecas belum penuh gue cabut, ngecas belum penuh gue cabut. Itu gak baik buat Android. Dan ya akhirnya setelah bertahun-tahun dari 2016 ke 2018, gue merasa kayak ya kayaknya emang harus belajar ngerawat HP gitu. Akhirnya di 2018 gue mempelajari tentang HP. Jadi sambil pakai Evercost yang displaynya pecah itu, gue belajar bagaimana cara merawat HP, apa itu spek-spek HP dan RAM segala macam gitu. Gue belajari dari nol. Gue bolak-balik gadgetin dan channel-channel teknologi yang lain gitu, channel-channel yang ngebahas soal HP, sampai ya akhirnya gue memutuskan untuk membeli uh, Realme 5 Pro gitu. Dan ya gue lumayan senang dengan Realme 5 Pro itu waktu itu ya. Senang banget gue dapet Realme 5 Pro karena ya itu sesuai ekspektasi gue banget gitu. Dan gue suka tampilannya, gue suka fitur-fiturnya gitu. Dan gue pakai Realme 5 Pro itu gue beli September, setelah riset berbulan-bulan, 3 bulan kalau nggak salah. Jadi gue 3 bulan sebelum beli Realme 5 Pro ini riset sambil nabung gitu. Gue beli, akhirnya gue beli di September 2018 dan awet sampai 2022. Jadi sekitar 4 tahun gitu. 4 tahun gue pakai HP Realme itu. Dan titik baliknya itu adalah ketika Realme-nya displaynya copot. Copot gitu kan. Terus kayak gue memutuskan bahwa ini kayaknya masih bisa dibenerin kali display copot mah. Cuman gue mikir, tapi ini HP udah 4 tahun, kasihan banget gitu. Udah tua, udah harus pensiun. Ya akhirnya gue memutuskan bahwa ya udah, HP ini harus pensiun karena Android itu kalau udah 4 tahun juga ada beberapa rumor kayak apa namanya, kameranya bisa basi gitu. Jadi kayak kameranya mulai burik gitu, atau
apa namanya, softwarenya udah nggak diupdate. Dan ini benar, softwarenya ada beberapa yang nggak diupdate, kayak ya udah gitu, emang udah waktunya ganti. Kalau udah 4 tahun kalau Android seperti itu. Dan akhirnya gue riset-riset lagi, gue memutuskan bahwa gue masih suka Realme 5 Pro, cuman ya dia udah berumur, gue nyari aja yang mirip gitu lah. Akhirnya ya gue menemukan yang secara spek tertulis Redmi Note 11 itu mirip dengan Realme 5 Pro, tapi pada prakteknya itu benar-benar beda gitu, kayak ya beda brand gitu. Jadi kayak fitur-fiturnya berbeda, gue perlu adaptasi ulang gitu dan lain-lain. Nah akhirnya ya udah, gue tetap pakai Redmi Note 11 ini dengan dengan tidak ada masalah gitu pada akhirnya ya. Walaupun gue perlu penyesuaian, gue tidak terbiasa dengan iklan gitu ya, kayak emang gue gak cocok sama Xiaomi. Ada yang bilang bahwa Xiaomi itu banyak iklannya itu untuk nurunin harga dari HP-nya gitu, jadi kayak kita bayar dengan iklan gitu, dengan apa namanya, melihat iklan. Tapi itu ganggu banget sumpah dah. Dan kameranya dan kameranya Redmi ini bener-bener jauh jauh banget dari Realme. Dan sebenarnya ya gue nggak terlalu butuh kamera pada awalnya, sampai akhirnya gue memutuskan untuk jadi freelancer. Gue mulai apa namanya, mengotak-atik sosmed dan lain-lain gitu. Dan ya akhirnya gue mencoba dulu, kayak mungkin bisa kali ya pakai apa namanya, pakai Redmi ini di settingnya di segala macam gitu. Gak, dan ternyata emang Xiaomi itu bukan buat gue gitu. Gue ngerasa seperti itu. Dan akhirnya 2024 gue dapat kesempatan untuk ganti HP, dan gue memutuskan untuk ya gue waktunya beli iPhone gitu, karena ya gitu, seperti disclaimer gue ini tidak mendukung Android atau iPhone, tidak melebih-lebihkan yang manapun, karena ya keperluannya keduanya beda. Ketika gue waktu masih formal, gue pakai Android tuh fine gitu, tapi ketika gue jadi freelancer, itu iPhone tuh bakal sangat membantu gitu. Sebelum beli iPhone sebenarnya gue juga riset lagi, gue perlu iPhone yang mana. Tadinya gue mau iPhone yang compact aja gitu. Dan ini sebenarnya berubah. Dulu gue pertama kali beli HP, beli smartphone tuh gue merasa bahwa smartphone yang gede itu yang makin keren gitu. Dan ternyata setelah gue mempelajari spek dan lain-lain, gue lebih suka yang compact. Nah tadinya gue mau beli SE atau iPhone mini gitu, mini series. Dan ternyata secara spek dan perhitungan dan perhitungan lain-lain, harga segala macam, gue ketemu di iPhone 11. iPhone 11 ini sebenarnya udah fine buat gue nggak perlu spek-spek yang terlalu tinggi, gue bakal terlalu overkill gitu ya, bakal overkill kalau pakai iPhone yang lain gitu. Dan ya akhirnya gue beli iPhone 11. Setelah 1 bulan gue menggunakan iPhone 11, pendapat gue ketika awal gue mengetahui apa namanya, mempelajari soal mobile gitu, teknologi mobile, itu benar. Jadi gue dulu ketika sebelum beli Android, gue tuh bingung dengan hype iPhone gitu. Kenapa sih kayak iPhone tuh cuman bagus di kameranya aja gitu. Jadi dulu tahun 2018, tahun 2016, kayak orang beli iPhone, orang lihat iPhone, ih budih iPhone gitu. Gue biasa aja gitu, kayak ya udah gitu, kameranya bagus terus kenapa gitu. Dan itu ketika gue belum mengerti bahwa kamera HP itu ya diperlukan untuk seorang freelancer gitu, terutama orang yang suka ngambil foto atau ngambil video ya. Dan sampai sekarang gue masih beranggapan bahwa iya benar, bahwa ya iPhone dengan Android itu cuma beda keperluan. Kalau lu kerja formal, lu pakai Android aja. Tapi kalau lu freelancer yang perlu video dan program, lu pakai iPhone gitu. Keunggulan iPhone yang gue percaya dari dulu selama gue pakai Android pun, keunggulan iPhone yang gue tahu cuma dua. Keunggulannya yang pertama adalah di kamera, yang kedua di software. Dimana apa namanya, iPhone itu selalu memelihara kameranya. Jadi kayak gak ada yang namanya iPhone kameranya jelek atau iPhone kameranya basi, itu nggak ada gitu. Di Android tuh kejadian ini banyak, kameranya jelek dan kameranya basi gitu, walaupun apa namanya, megapiksel udah gede tapi hasilnya tetap kurang memuaskan gitu. Yang kedua adalah programnya, apa namanya, softwarenya selalu dipelihara. Dan gue melihat ini dari dulu.
Jadi dulu ketika ketika gue mau pertama kali beli smartphone, gue ngelihat ada orang yang pakai iPhone yang udah 5 tahun. Sampai sekarang pun di video ini dibuat tahun 2024 masih ada temen gue yang pakai iPhone 8, buset. Gue pakai iPhone 11 aja ini sebenarnya udah takut gitu, takut gak dapet software update. Tapi masih ada orang yang pakai iPhone 8, iPhone 6. Ya, begitu. Itu semelihara itu iPhone dengan dengan programnya mereka, dengan softwarenya gitu. Jadi ya gue merasa bahwa gue perlu beli iPhone dan gue nggak bakal ganti iPhone ini sampai 5 tahun ke depan. Bisa nggak ya? Semoga aja bisa lah ya. Oke. Kendala yang gue temuin ketika pakai iPhone itu sebenarnya yang gue takutkan pertama itu adalah soal baterai. Karena dulu ada mitos bahwa baterai iPhone itu cepat habis gitu, nggak sampai 2 jam udah habis. Itu benar. Gue pernah ngeliat teman gue yang pakai iPhone dan dia harus bawa power bank kemana-mana gitu. Tapi ya gue pelajari lagi soal baterai iPhone dan ya cara merawat baterai iPhone gitu dan lain-lain. Dan akhirnya gue merasa bahwa iPhone itu sebenarnya kalau dipelihara bisa kali. Atau mungkin ini sejak iPhone 11 aja ya, gue nggak tahu sih. Soalnya gue nggak pernah pakai belum pernah pakai iPhone sebelum iPhone 11 ini gitu. Ada yang bilang bahwa iPhone 11 itu baterainya udah bagus gitu, jadi iPhone sebelumnya yang baterainya jelek, yang iPhone 11 ke atas baterainya udah bagus, mungkin seperti itu. Dan gue ya cukup lah pakai iPhone 11 ini karena baterainya udah cukup gue pakai seharian dari pagi sampai malam, gue nggak perlu ngecas gitu. Dan ya kendala baterai terselesaikan gitu. Jadi gue nggak ada kendala baterai-bateraian gitu, nggak ada kendala baterai cepat habis dan lain-lain. Yang kedua adalah gue takut ketika gue pakai software interface-nya berbeda. Dan ternyata ini juga terbantahkan karena sejak gue pakai iPhone ini iPhone gak tahu iOS berapa, tapi ini sama banget sama Redmi Note 11. Gue kayak beda dikit doang gitu, beda tipis-tipis gitu sih. Interface-nya masih sama gitu, kayak tampil-tampilannya, icon-iconnya mirip-mirip banget gitu. Kayak ya udah. Dan gue ngerasa software di iPhone tuh lebih smooth, jadi kayak stres gue berkurang ketika gue mencoba beradaptasi karena ya lancar. Gue nggak ada sama sekali ngadat ketika pakai iPhone ini kecuali soal sinyal ya. Kayak kalau sinyal mah itu kalau sinyal mah itu salah providernya ya, karena sinyalnya itu jadi nge-lag gitu dan lain-lain. Tapi secara program dari iPhone ini nggak ada, gue nggak ada masalah gitu. Interface juga adaptasi penggunaan software dan lain-lain itu gue nggak ada masalah juga, semuanya aman. Cuman ada satu, dan ini juga tanggapan gue yang benar itu, anggapan gue sebelum menggunakan iPhone, dan ini benar. iPhone itu untuk freelancer gitu, jadi bukan untuk pekerjaan formal. Untuk pekerjaan formal ada beberapa program yang tampilannya kurang modern gitu. Kayak gue pakai MBCA, tampilannya itu kayak kurang enak di iPhone daripada di Android, enakan di Android gitu. Dan program-program yang gue pakai, spreadsheet dan lain-lain, gue ngerasa lebih enak pakai Android gitu. Jadi kayak untuk pekerjaan formal emang Android. Dan ini gue merasa bahwa anggapan gue itu benar. Nah, gue merasa bahwa anggapan gue itu benar gitu, bahwa ya iPhone untuk freelancer, Android itu untuk pekerjaan formal. Selain itu nggak ada masalah sih di gue. Cuman mungkin satu lagi masalahnya ya. Tadi kan gue takutkan ada dua hal ini, dan ini terbantahkan. Satu masalah yang gue nggak nyangka ada di iPhone. iPhone ini selalu nggak ada backupnya ya. Backupnya harus langganan. Aduh. Dan iPhone ini nggak tahu kenapa, gue ngerasa bahwa mungkin karena udah nyaman, dan ini berefek pada gue jadi pengen beli alat device iPhone yang lain gitu. Kayak gue mau beli iPod-nya, gue mau beli tabletnya gitu, iPad-nya, gue mau beli MacBook-nya gitu, karena gue merasa bahwa ya enak banget gitu pakai iPhone. Enak banget secara
secara softwarenya itu benar-benar, ya benar-benar mantap lah. Perbedaan paling signifikan adalah ketika gue udah mulai nge-freelance sebenarnya dari pakai Redmi Note ini, dan pakai CapCut ini benar-benar lemot banget di sini. Gue nggak tahu kenapa, apa settingan yang salah dan lain-lain gitu. Tapi gue ngerasa bahwa ketika gue pakai iPhone itu cepet banget, kayak sat 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 sat, sat jadi videonya gue langsung upload, langsung kayak apa namanya, uploadnya juga cepet, tampilan juga lebih jernih gitu. Ya gue ngerasa bahwa iPhone itu adalah untuk freelancer. Jadi kalau lu pekerjaan formal dan gue nggak butuh kamera dan nggak perlu program yang cepat, cuma butuh komunikasi doang, gue pakai Android. Dan kalau lu freelancer yang butuh kamera, program, dan yang gue sebutkan tadi lah pokoknya, itu lu boleh pakai iPhone. Bukan boleh, ya terserah itu. Tapi kalau lu mau pakai iPhone padahal kerjaan lu formal, atau lu mau pakai apa namanya, Android padahal kerjaan lu freelancer gitu, it's fine. Terserah kalian. Tapi itu anggapan gue, dan gue semoga anggapan gue ini bisa membantu kalian untuk memilih HP device kalian ke depannya gitu, untuk memilih Android atau iPhone gitu. Oke, itu impresi gue soal penggunaan iPhone selama sebulan ini. Gue udah pakai iPhone selama sebulan, dan gue merasa bahwa itu yang gue rasakan sekarang. Gue belum nemu kendala-kendala lagi untuk kedepannya, dan kalau gue mungkin ketemu kendala bakal gue update lagi, atau gue menemukan sesuatu yang istimewa gue bakal update lagi. Tapi untuk sekarang kita sampai sini dulu. Gue Bintang, dadah.